Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Games. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika, dan kali ini senang sekali nih di studio kita telah kehadiran seorang narasumber, seorang seniman art lettering. Langsung aja kita sapa Hans Sebastian. Salam kenal Kak Tika. Halo Hans, semua. apa kabar hari ini nih? Baik Kak, kalau Kakak gimana? Baik, sehat alhamdulillah. Nah, Ko Hans, nah ini kan seorang seniman art lettering nih ya. Iya. Nah, kita juga lihat nih Tribuners ya, kalau kalian nanti lihat bisa juga dicek Instagramnya di mana kok? Hans Writing, double S. Double S, itu bisa lihat ini tulisannya. Guys, ini keren banget, tulisannya rapi dan juga berseni. Nih kita penasaran nih Hans, ini mulai sejak kapan nih tertarik untuk terjun dalam seni art lettering ini? Mungkin ini sudah lama, sejak saya berniat terjun ke dunia lettering. Sebenarnya sejak saya masih kuliah, yaitu tahun 2015. Oke, tapi kalau untuk seni tulisan tangan seperti ini, saya mulai konsisten sejak tahun 2020. 2020 ketika pandemi datang. Jadi saya mulai kepikiran buat bergeser sedikit lah ke sini, Kak. Wah. Ke seni tulisan tangan. Ke seni tulisan tangan. Iya. Ini apa karena memang waktu pandemi kan semua nih harus WFH ya, jadi nggak tahu mau ngapain atau ada unsur lain nih, Hans? Iya betul, mungkin itu salah satu faktor utama sih, karena kan sejak pandemi tidak boleh sembarangan keluar, jadi di rumah aja. Kebetulan saya juga tahu cara tidak bosan. Oke, ketika tahu di cara rumah. tidak bosan ya. Iya, jadi kalau teman-teman mungkin ada kegiatan lain yang bikin tidak bosan, jadi bisa dipikirkan lah untuk jadi kegiatan rutin selama pandemi ini. Oke. Nah ini Hans, mungkin kalau Tribuners lihat ya, ini kan tulisannya rapi banget ya. Ini konsepnya ini seperti apa nih untuk art lettering dari Hans sendiri? Kalau konsepnya, ini konsepnya jenis tulisannya bagaimana tuh, konsepnya harus tertata nggak atau random aja gitu? kalau untuk fisik sih yang enak buat saya lihat atau enak untuk dilihat orang lain gitu. Jadi saya pilih tulisan yang jelas, jadi tidak terlalu acak-acak, jadi orang bisa membaca dengan jelas. Ini konsisten nih tapi ya Hans ya, tulisannya rapinya itu dari awal sampai akhir loh nih Tribuners. Memang konsisten tuh perlu, Kak, karena itu kan untuk jadi konsisten, untuk jadi hurufnya terlihat sama semua, itu perlu latihan juga sih. Wow. Perlu pembiasaan diri juga. Pembiasaan diri juga ya Hans ya. Ini per topik atau bagaimana nih Hans untuk setiap melakukan art lettering ini? Per topik, iya. Kalau untuk per topik sih, kalau saya melihat satu topik yang bikin saya tertarik, jadi saya coba lebih mendalami lah topik apa tersebut. Jadi khususnya kalau di Instagram sih saya coba mencari topik yang memang bermanfaat untuk para follower saya ya tentunya. Kan kebanyakan follower saya itu para pelajar mahasiswa, jadi mungkin saya bisa menulis, saya bisa menyesuaikan seni tulisan saya dengan topik yang bisa membantu pendidikan misalnya, seperti itu. Wah, ini menarik sekali nih ya Tribuners ya, konsistensi tadi Ko Hans bahas. Nah, sebelum itu kok, ini kan mulai tahun 2020 nih ya. Iya betul. Mulai tertariknya itu sejak kapan Hans? Apakah sejak dari SD ini tulisannya udah memang rapi nih Tribuners nih? Sebenarnya tulisan ini yang baru saya pakai tahun 2020 itu sih, karena waktu saya SD masih sekolah itu tulisan saya belum seperti ini. Jadi tulisan saya dulu mungkin lebih berbeda sekali lah dengan tulisan sekarang. Apa sama seperti tulisan kita ya Hans ya, yang sangat abstrak kadang. Abstrak, tapi sering dibilang guru-guru di sekolah sih, karena tulisan saya sejak sekolah memang sering dibilang rapi. Rapi, oke. Berarti memang udah tertata nih ya Hans ya? Udah tertata. Jadi kalau catatan sekolah saya sering dibilang sama guru-guru, saya suka baca catatan kamu gitu katanya. Lebih rapi, enak dibaca ya. Iya. Nah, ini kan Hans sudah mulai dari tahun 2020 hingga sekarang sudah 2 tahun ya Hans ya untuk menjalani secara profesional. Iya. Nah, kita penasaran nih Hans, ketika Hans melakukan art lettering ini, apa sih sensasi yang Hans dapat ketika menulisnya? Apakah bisa seperti healing atau mendapatkan hal baru atau bagaimana nih? Healing bisa juga, Kak, karena kan selain saya menulis untuk diri saya sendiri, kan saya juga sering
membagikan Oke. foto tulisan ini ke Instagram misalnya. Jadi ya respon yang saya dapat dari Instagram juga lumayan baik sih. Jadi banyak orang yang merasa terbantu. Jadi bisa mencuci mata istilahnya. Cuci mata, bener sih. Iya. Bener sih, kalau Tribuners, kalau kalian lihat Instagramnya Hans ini itu seperti mencuci mata. Kata Hans bilang seninya itu dapat, jadi nggak tulisannya mungkin biasa aja, nggak ada artnya, tapi kelihat tulisan Hans ada rasa satisfying, bener ya Hans ya. Iya. Nah, kalau dari Hans sendiri tadi kan bilang kalau misalnya mendapatkan ide art lettering ini kan dari Instagram kan Hans. Tapi iya. selain itu ada lagi nggak Hans? Selain mungkin selain melihat Instagram, ada nggak ide yang tiba-tiba tercetus, oh aku mau buat art lettering untuk topik ini nih? Mungkin dari kehidupan atau bagaimana nih? Kebanyakan dari film atau lagu gitu. Kalau film kan saya lumayan suka nonton film, jadi saya lebih suka mendalami bagian-bagian tertentu dari film itu. Misalnya seperti kalau misalnya Marvel, Ya. kan Kak, itu Marvel kan biasanya ada topik-topik edukasinya tentang Marvel itu sendiri. Iya benar. Jadi misalnya tokoh-tokohnya itu siapa aja, seperti itu. Wah, jadi dari tulisan Hans yang Hans curahkan di sebuah buku ini dapat beragam ide kreatif ya, mulai dari Instagram, dari film. Jadi bisa dibilang Hans, kreativitas itu nggak menutup ya, bisa terbuka secara luas. Iya, betul. Wah. Nah, ini dari 2 tahun Hans menjalani art lettering ini, Hans juga udah mengembangkan nih, bisa menjadi hobi yang dibayar loh nih Tribuners. Nih kapan lagi nih kalau misalnya kalian hobi tapi gitu-gitu aja. Nah, Hans ini nih salah satu contohnya anak muda kreatif, dia bisa melakukan hobi tapi dibayar nih secara profesional. Nah, ini Hans bisa mungkin dijelaskan nih sama Tribuners, dari 2 tahun Hans menjalani art lettering ini, apa saja sih yang udah Hans dapatkan dari mungkin dari segi finansial atau dari segi relasi atau bagaimana nih? Kalau dari segi pendapatan finansialnya itu mungkin uang saku saya bertambah selain dari pekerjaan utama kan. Jadi saya lumayan dapat uang tambahan lah istilahnya selama pandemi ini, padahal di masa pandemi ini memang pekerjaan itu sulit didapat. Lalu ya saya memang sering bekerja sama dengan seniman-seniman lain. Saya dari seniman di Medan ini saya kenal dengan Mas David Wijaya, kalau kakak pernah dengar. Dia itu salah satu bestseller Tokopedia di bagian doodle, seni doodle. Jadi ya saya sering berkonsultasi dengan beliau. Dan juga saya juga punya banyak teman lain sih yang sangat mendalami bagian seni ini. Wow, jadi ya sering diskusi bareng gitu. Diskusi bareng. Jadi Hans bisa dibilang ya, dengan hobi yang Hans jalani ini membuka relasi ke lebih luas lagi, bahkan bisa sampai ke tokoh-tokoh inspiratif lainnya nih ya Hans. Ya luar biasa. Nah, selain itu kan juga Hans juga kerjasama nih dengan beberapa brand ya. Nah, itu bisa bagaimana hingga akhirnya bisa kerjasama dengan brand-brand tersebut? Apakah Hans hanya dengan dari postingan aja ketika mereka melihat, atau ada hal-hal lain nih hingga akhirnya bisa ke mereka? Mungkin hanya dari postingan saya aja sih, karena sesuai dengan produk mereka juga. Jadi mungkin mereka langsung, oh ini bisa juga nih diajak kolaborasi gitu kan. Jadi ya oke lah, jadi dikontak gitu Kak. Wow, jadi dari sosial media berarti mereka yang langsung melihatnya ya Hans ya. Mungkin dari share dari teman-teman netizen juga hingga akhirnya sampai ke mereka nih. Nah, itu waktu di kontak pertama kali nih Hans, itu gimana nih perasaannya? Kaget nggak sih tiba-tiba ada yang ngajak collab endorse nih? Jelas kaget sih, karena ya memang udah sempat saya perkirakan, tapi ya memang senang itu tidak bisa ditahan Kak. Iya bener-bener, siapa sih nggak mau dapat endorse ya, apalagi dari hobinya nih. Iya, tapi mungkin ya tidak selamanya bagus sih Kak, karena kalau endorse-nya kita berharap dari pihak luar. Tapi ya kalau bisa kita jemput sendiri ya itu lebih baik sebenarnya. Ini sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya nih Hans ya. Nah, ini berarti mulai mendapat endorse dari brand-brand yang memang berkaitan dengan tulisan lettering Hans ini mulai sejak kapan nih? Apakah baru-baru di tahun 2001, 2020 udah langsung dapat atau bagaimana nih Hans? 2020 memang itu postingan saya sempat rame sih, memang sempat rame. Jadi memang kalau untuk endorse di tahun itu juga mulai ada, tapi di akhir tahun. Tapi kan saya mulai pertengahan tahunnya. Di pertengahan tahun sudah mulai, tapi akhir tahun mungkin sudah dapat beberapa tawaran. Nah, ini luar biasa nih. Tadi juga Hans kan juga bilang
relasi juga semakin meningkat ya. Iya, betul. Dengan adanya art lettering ini. Sering collab nggak sih Hans dengan mungkin teman-teman lain? Oh kita buat project apa nih seperti itu? Mungkin saya sudah pernah bikin collab dengan satu seniman dari Pulau Jawa ya. Oke, wah ini Iya, lintas dari pulau lintas nih ya pulau Tribuners. ini. Nama beliau ya Mas Dini Hari. Kalian bisa cek Instagramnya dinihari.std ya. Jadi beliau ini lebih mendalami ke seni lukisan wajah gitu. Oke. Dengan pensil dan pensil warna tentunya. Jadi saya coba collab. Itu collab pertama yang saya bikin tuh temanya tentang Mbak Nana. Najwa Shihab. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya ada foto Mbak Nana dengan tulisan di sekelilingnya. Itu collab pertama saya sih. Itu kalau nggak salah juga di komen sama Najwa Shihab kan ya? Di like Bukan ya. Wah ini udah di notice nih ya sama toko inspiratif lainnya nih. Dan selain itu ada lagi nggak Hans? Mungkin kalau sama teman-teman lokal di Medan ada nggak? Atau mungkin bahkan sedikit nih yang art lettering untuk di lokal sendiri? Kalau untuk lokal saya pernah tahu ada komunitas namanya Medan Menulis. Itu kan komunitas lettering juga di Medan. Tapi saya jarang aktif di situ. Jadi saya lebih suka menyendiri gitu. Kalau ada kumpul pun saya jarang kumpul juga. Nih Hans berarti lebih suka ide kreatifnya mungkin keluar ketika menyendiri ya Hans ya? Iya nggak sih? Ya bisa dibilang begitulah. Karena saya jarang keluar juga kalau tidak ada keperluan yang saya anggap mendesak. Ya saya di rumah aja gitu. Kalau enggak kerja pulang gitu aja. Selama kuliah pun gitu. Ini tipe-tipe kalau waktu kuliah masih seteladan ya Tribuners. Nah, nih Hans, kalau Hans Lian tadi juga udah kolaborasi dengan seniman-seniman luar ya. Tadi juga kolaborasi dia dari lukisan, Hans dari tulisannya di collab nih berarti ya. Iya. Nah, kalau Hans melihat sendiri nih sebenarnya untuk art lettering di Kota Medan khususnya nih Hans melihat apakah masih minim pengetahuan ataupun minatnya atau sebenarnya udah mulai meningkat ya anak muda kreatif dari segi tulisan? Kalau segi tulisan untuk di Medan ini saya akui masih minim. Oke. Masih minim, jadi mungkin komunitas terbesar itu di Pulau Jawa sih memang karena populasinya lebih besar. Terus saya lihat dari teman-teman di Pulau Jawa karyanya memang sudah sangat melampaui ekspektasi lah. Jadi bisa dibilang sudah di atas rata-rata gitu skillnya. Di atas rata-rata dan kita harapkan juga hal-hal seperti ini bisa dibawa ke Medan ya Hans ya. Amin, biar amin. juga populasi komunitasnya ini juga menambah nih biar ada Hans lokal Medan lainnya nih. Waduh. Nah kalau dari Hans sendiri nih, ini mungkin kalau misalnya kalau kita lah ini ya masyarakat umum nih ya, bukan dari seniman. Mungkin kalau nulisnya kadang ada rasa bosen ya, kadang kayak penat, udah deh tutup buku dulu nih. Kalau Hans pernah ngalamin seperti itu nggak ketika melakukan art lettering ini, ada rasa jenuh hingga akhirnya yaudah deh stop dulu, atau kayaknya enjoy aja nih nulis sampai akhir? Kalau soal jenuh pasti ada sih Kak. Kalau soal jenuh karena ya saya sempat jenuh bulan Januari kemarin, saya sempat tidak nulis 2 minggu. Oke. Tapi ya kenapa tuh Hans? Karena capek, bosan aja mungkin. Jadi saya coba cari-cari ide gimana supaya nggak bosan. Terus tapi di Instagram masih tetap rame. Waktu saya posting banyak orang masih suka komen, suka berterima kasih istilahnya karena saya masih ngepost gitu. Jadi itu buat hati saya senang juga kan. Jadi saya lanjut aja gitu. Tapi ya tidak sesering dulu, tapi ya saya usahakan bisa tetap posting. Tetap posting ya. Tetap Dan nulis, ya. tadi seperti Hans bilang mungkin ketika penat di luar tuangkannya di sini, ketika penat ya udah stop dulu aja kali Hans, karena nggak perlu dipaksa sih. Karena kalau misalnya dipaksa pasti juga hasilnya juga nggak bagus ya Hans ya. Pernah nggak sih maksa sampai kayaknya pas terakhir ih nggak bagus nih, yaudah deh nggak usah posting? Pernah nggak kayak gitu Hans? Kalau soal ngerasa tidak bagus waktu posting sih kayak belum pernah ya? Pernah sih, Okay. pernah. Itu karena mungkin karena kertasnya banyak tipex atau banyak coret-coretan, banyak huruf yang typo gitu ya, itu lumayan bikin nggak mau posting lah gitu. Karena merasa kayaknya belum bisa nih diposting nih, pengen yang perfect ya, tapi ini kayaknya nggak ada tiponya ya Hans ya. Ini nggak ada tiponya, ini berarti sekali menulis aja lah nih Hans ya, atau kalau tipe boleh nggak sih? Iya, sekali nulis sih Kak. Waduh,
Tapi memang kadang kalau saya memang ada tipe, jadi saya punya cara sendiri mengakali. Misalnya saya tulis dari kan, dari tapi saya tulis dari kan DA kan, Iya. jadi saya udah ketulis huruf E di situ. Jadi saya tambahi aja arinya. Memang nggak kelihatan banget sih. Iya. Tapi itu bisa diakali. Mungkin kalau netizen melihat kayak nggak Enggak. terfokus Iya, dengan kesalahan itu karena memang udah tulisan udah rapi banget di Tribuners ya. Nah, kalau dari Hans sendiri nih, tadi kan kalau dari Hans merasa bosen kan stop dulu aja ya, stop dulu Cari aja, kegiatan lain. cari kegiatan lain. Ini tipsnya nih Hans, kalau misalnya kayak gitu gimana Hans? Tadi kan cari kegiatan lain, ini biasa kalau Hans cari kegiatan lain ngapain nih? Ya bisa apa aja sih, tergantung teman-teman apa yang kalian suka. Kalau saya kan suka nulis memang. Iya. Jadi kalau saya bosan nulis, saya bisa bikin hobi lain, misalnya nonton film, dengar lagu, main game. Nggak harus sesuatu yang produktif, asal hati kita senang. Kalau hati kita senang kan kita bisa lebih produktif nanti. Nah itu dia Tribuners, kalau ada sesuatu yang memang udah penat jangan dipaksa ya Hans ya. Iya. Tapi berhenti dulu juga it's okay, mundur satu langkah asal kita bisa Lanjut lagi. lagi pelan-pelan, gak usah dipaksa. Nih luar biasa nih salah satu tips dari Hans. Nah Hans, nih kalau kita lihat di sosial medianya Hans juga ya sering nih berbagi tips bagaimana meningkatkan engagement di Instagram, sosial media ya Hans ya. Nah itu mulai kepikiran, oh aku ingin berbagi nih sama teman-teman Instagram ataupun media sosial lainnya, gimana sih cara meningkatkan performa kita di Instagram ataupun sosial media, itu mulai kepikiran sejak kapan Hans? Sebenarnya saya juga baru ketemu sih ada kelas yang membahas tentang Instagram juga, bagaimana cara menghasilkan dari sosial media. Jadi saya ada mengenal 2 kelas, itu satu namanya Instagram Hack, satu lagi namanya Start Your Content. Oke, jadi kedua kelas ini dimiliki oleh 2 orang yang berbeda, yaitu Ko Ogut dari username-nya mudah cuma sekali, dan Victoria Wong 68. Jadi mereka berdua ini membantu saya banget soal dunia sosial media. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari mereka aja karena mereka lebih paham pastinya, karena saya banyak belajar dari situ. Jadi ya akhirnya bisa seperti sekarang sih Instagram. Kebetulan saya selain Instagram seni tulisan tangan, saya juga ada satu Instagram lain. Mungkin teman-teman bisa cari username-nya Thread by Hans dalam bahasa Inggris ya, THREAD by Hans gitu. Jadi akun itu khusus untuk membahas bahasa Inggris, karena saya kan lulusan sastra Inggris, jadi akun itu saya khususkan untuk membantu teman-teman di sosial media belajar bahasa Inggris. Wah, seperti ini itu. bermanfaat banget nih Tribuners terus Hans. Ya mungkin saya belajar. Oke, jadi sejak saya mulai akun bahasa Inggris ini, saya banyak belajar sih dari materinya kedua kelas yang saya ikuti tadi. Jadi membantu banget. Membantu banget ya Hans ya. Nah kalau selain membantu nih, memang dengan adanya sosial media ini kan juga engagement dari Hans kan juga meningkat ya. Nah kalau dari Hans melihat sendiri nih, berarti besar dong ya peluang sosial media ini untuk bisa meningkatkan performa diri kita, mungkin dari kalau hobi bisa langsung luas nih untuk seperti mendapatkan endorse ataupun lebih mengenal relasi. Hans melihatnya gimana nih sosial media di saat ini nih? Memang seperti kata orang zaman dulu, sosial media itu kan bisa mendekatkan orang yang jauh, tapi bisa menjauhkan orang yang dekat. Iya, jadi memang positifnya itu orang yang jauh pun bisa kenal kita. Tapi ya kalau diambil positifnya, jadi jangan terlalu terpaku ke negatifnya aja. Kalau bisa pun negatifnya pun kita kurangi lah. Kita kurangi efek negatif, jadi kalau misalnya sedang berkumpul dengan teman-teman terdekat, oke, ya setidaknya sosial media itu bisa dikurangi sedikit. Jadi supaya hubungan kita dengan orang di sekitar kita tidak berkurang sama sekali. Jadi kalau tapi bisa juga untuk mendekatkan yang jauh. Jadi orang-orang dari luar pulau pun bisa tahu kita kan. Ya positifnya itu sih. Memang sosial media ini cocok kalau untuk mendekatkan orang yang jauh. Nah, karena kalau misalnya nggak ada sosial media, kita juga nggak tahu nih Tribuners yang dari luar Pulau Jawa, dari luar Pulau Sumatera, ini tulisan dari art lettering dari Hans bener ya. Jadi sangat membantu, apalagi kalau misalnya kita bisa mengoptimalisasikannya dengan baik ya Hans ya. Lebih bijak memanfaatkan sosial media hingga akhirnya sosial media ini bisa membantu kita untuk
meningkatkan aktualisasi diri ataupun menambah uang saku seperti kata Hans tadi. Nah kalau dari Hans sendiri, ini kan sudah menekuni di 2 tahun terakhir ya Hans ya, dan juga memang tulisan Hans ini udah bagus sejak dulu lah di Tribuners, sampai dibilang gurunya suka lihat tulisan Hans. Nah keluarga gimana nih Hans ketika tahu Hans menekuni dunia art lettering ini? Sempet yaudah deh nggak usah dulu atau support penuh nih? Ya support aja sih Kak, karena ya waktu saya lagi menulis kadang orang tua juga sering support dengan pen ini bagus, dibeliin. Dukungan dari orang tua ini juga membantu ya Hans ya. Kadang buku sketsa pun juga sering dibeliin sebagai hadiah ulang tahun sih biasanya. Jadi seperti itu supportnya. Bagus ya. Iya, bagus. Berarti ini tadi Hans bilang, berarti ini Tribuners kalau Hans ulang tahun kalian gak usah belikan yang aneh-aneh. Udah cukup aja pulpen segala macam jenis ya. Nih kalau Hans nih, ini dari tulisan-tulisan art lettering Hans ini ada pulpen tertentu nggak sih atau jenis pena tertentu hingga akhirnya bisa mempengaruhi tulisan? Atau sama aja nih semua pulpen bisa atau ada yang spesifik Hans? Kalau pen yang saya yang secara spesifik saya suka itu pen Zebra Sarasa, karena saya suka menulis, saya bisa menulis dengan pen standar biasa sih Kak, ada berbagai jenis pen Kak, ada pen cair, ada pen biasa, ada kalau pen cair istilahnya kan gel pen, jadi saya lebih suka pakai gel pen di sini sih. Kalau memang saya bisa tetap menulis bagus dengan pen standar biasa, tapi kalau dari Zebra Sarasa ini pegangannya lebih enak gitu. Karena pegangannya ada karet jadi tangan nggak mudah pegal. Berarti mempengaruhi juga ya Hans ya fisik dari pena tersebut ya untuk kelihayan tulisannya. Tergantung nyamannya kita. Kalau ada orang lain yang lebih nyaman pakai pen standar, nggak apa-apa, pakai aja. Nggak harus ikut saya sih. Karena setiap seniman itu punya stylenya masing-masing ya Hans, bisa dibilang ya. Tapi pernah ngerasa nggak sih atau mengalami kejadian-kejadian mungkin hal-hal yang unik atau sial atau seru ketika menulis art lettering ini Hans? Mungkin ketika di tengah-tengah udah asik nih tintanya habis atau bagaimana nih? Kalau soal tinta habis mungkin pernah beberapa kali sih pas sudah pertengahan halaman dapat tinta habis, tapi ya saya biasanya sudah menyediakan si stok untuk mengganti tintanya. Jadi ya tidak gitu masalah lah. Paling kalau udah memang habis tidak ada persediaan lagi, saya stop. Ya udah saya nggak nulis dulu, mungkin sampai saya membeli persediaan tintanya, baru saya lanjut gitu Kak. Lanjut lagi ya. Tapi ada lagi nggak Hans? Selain tinta mungkin habis atau ada lagi nggak mungkin yang Hans alami selama 2 tahun menjalani dunia art lettering ini, mungkin nggak dari tulisan atau hal-hal lain selama berkaitan dengan art lettering ini, ada nggak? Mungkin kejadian kalau aku lihat semenjak Hans menjadi art lettering seniman ini sering banyak di komen akun verified nih aku lihat ya. Sering di follow. Sering di follow loh di Tribuners, luar biasa. Iya, jadi ya saya kaget sih kan. Jadi saya coba follow tiba-tiba, terus ya udah saya tinggalin HP. Nanti saya pagi follow, sorenya bisa saya ada notif. Loh ini dia follow balik. Jadi saya sempat kaget juga gitu. Terus saya bilang ya thank you lah udah mau follow. Terus banyak yang bilang saya suka postingan kamu gitu. Nih Tribuners, kalau kalian nih punya hal-hal unik yang misalnya memang kalian punya, pasti akan dinotis juga sama orang-orang, apresiasi ya Hans bisa dibilang ya. Luar biasa nih Tribuners. Dan Hans juga, kita penasaran nih dengan tulisan Hans yang rapi dan sangat seni sekali ini. Siapa sih sosok idola dari Hans hingga akhirnya Hans punya ketertarikan untuk bisa melakukan art lettering ini? Mungkin sosok yang saya kagumi sekarang tidak berhubungan dengan seni lettering, tidak apa-apa ya Kak. It's okay. Jadi beliau ini namanya Erika Ricardo, seorang, kalau Kakak pernah dengar, dia seorang content creator yang mengkhususkan diri di bagian seni juga, tapi di bagian painting, melukis dengan kuas. Jadi beliau ini lumayan terkenal. Waktu beliau follow saya paling senang sih itu. Mungkin saya rasa momen terbaik gitu. Jadi ya memang mungkin semoga di
waktu yang akan datang kami bisa berkolaborasi gitu aja sih. Itu sosok yang saya kagumi, Erika Ricardo. Erika Ricardo nih, mungkin Iya. Mbak Erika Ricardo yang menonton, Mbak harus tenang nih ya, Hans mengidolakan nih. Dan kalau dari Hans sendiri nih Hans, dengan sejauh ini 2 tahun menjalani art lettering ini, ada nggak target-target kedepannya yang Hans ingin lebih achieve lagi nih? Mungkin dari 2 tahun ini udah menulis, ada lagi nggak hal-hal baru yang ingin dikejar ke depannya? Mungkin collab aja sih dengan teman-teman di Pulau Jawa. Kebetulan teman saya banyak di Pulau Jawa, Oke. lagi di Jakarta, Surabaya, dimanapun. Kalau ada teman-teman yang membuka kesempatan berkolaborasi, saya siap. Hans membuka lebar kesempatan untuk berkolaborasi, karena mungkin Hans ketika kita berkolaborasi juga pasti akan menciptakan ide-ide baru ya Hans. Ide-ide ya. baru, betul. Jadi nanti mungkin dari kolaborasi ini kan relasi baru bisa datang sendiri nanti. Datang sendiri, Iya. semakin luas ya Semakin Hans luas lagi ya. nanti. Jadi nanti kesempatan kolaborasi, kesempatan bertemu dengan banyak orang semakin banyak juga gitu Kak. Untuk bisa mengembangkan bakat dalam diri kita ya, Iya, betul. potensi-potensi diri. Nah Tribuners, ini perlu tanya juga nih sama Hans ya. Nih Hans, mungkin kita penasaran nih Hans. Ini kan Hans sudah menjalani 2 tahun art lettering ya. Betul. 2 tahun sejak tahun 2020 ketika pandemi. Dan konsisten nih, bisa bilang Tribuners konsisten. Ini ada yang berubah nggak sih dalam diri Hans ketika Hans sudah menjadi seniman art lettering dan sebelum Hans menjadi seorang seniman art lettering? Ada yang berubah nggak dalam diri Hans? Mungkin dari segi kebiasaan, tingkah laku, atau hal-hal lainnya nih. Dan pastinya finansial ya Tribuners. Ada lagi nggak yang berubah nih Tribuners? Hans? Ya kalau dari banyak sih yang berubah, terutama dari segi positif dan negatif. Oke. Pasti ada keduanya. Jadi kalau dari positifnya mungkin relasi bisa lebih luas. Jadi saya lebih kenal, saya bisa lebih mengenal orang-orang yang bisa jadi inspirasi juga bagi orang lain. Jadi dari seni lettering ini juga saya bisa dapat banyak bisa dapat banyak benefit, Oke. keuntungan dari sosial media ini, apalagi dari TikTok, entah dari Instagram. Dari TikTok itu dulu saya pernah dapat tawaran juga kerjasama apalagi dari live TikTok itu kan, kalau ada orang yang kasih kita gift di live-nya itu kita bisa dapat uang kan Kak. Oh iya. Jadi iya itu bisa juga pendapatan finansial bisa didapat dari situ. Terus kalau negatifnya mungkin jadi terlalu berambisi. Jadi saya coba tidak terlalu berambisi ya, karena kalau kita terlalu berharap hasilnya ini bagus tapi ternyata tidak bagus kan jadi jatuh banget istilahnya. Mental kita bisa jatuh. Jadi tips dari saya sih, cara saya mengakalinya itu saya tidak terlalu berharap. Jadi ya apapun hasil yang didapat tetap disyukuri aja. Nothing tulus ya nih Ya, Hans nothing ya. tulus saja, karena kan saya masih punya keluarga masih lengkap, jadi itu berkat juga dari Tuhan. Jadi ya apapun yang terjadi disyukuri aja, karena masih ada teman bicara, ya kalau ada masalah bisa diceritakan gitu. Memang ya ada sih rasa insecure istilahnya anak zaman sekarang ya Kak. Kalau insecure dari sosial media itu, teman-teman udah kayak gini, tapi kitanya merasa kita masih gini-gini aja gitu. Mungkin itu sisi negatifnya sih. Dan itu yang Hans pernah mengalami, Mas, itu pasti semua orang juga pernah merasakan rasa insecure ya. Iya. Apa yang dipikiran Hans untuk bisa keluar dari rasa insecure itu Hans? Biasanya saya mengalihkan aja sih, karena memang saya insecure itu ketika saya merasa saya belum punya apa-apa kan. Jadi saya coba cari cara lah. Misalnya apa sih yang belum ada dari saya, misalnya pekerjaan atau ilmu atau kesibukan lain yang bikin hati saya senang gitulah. Jadi saya coba kurangi membatasi hal yang bikin saya insecure. Misalnya scrolling sosial media, saya coba kurangi. Ya seperti itu sih Kak cara mengakalinya. Wow, ini kalau dari Hans ini untuk menghilangkan rasa insecure bisa dibilang mencari hal-hal yang bisa menyenangkan diri kita dan mengembangkan potensi kita hingga akhirnya rasa insecure itu gak ada nih masuk lagi dalam pikiran kita ya. Dan juga tadi Hans bilang mengurangi sosial media, mungkin mengurangi sosial media hal-hal yang
buruk kali ya, Buruk, dan iya. mungkin lebih ke melihat hal-hal yang meningkatkan rasa ingin suka kita atau pengetahuan kita seperti itu ya Hans Betul. ya. Wah, ini luar biasa sekali nih Tribuners untuk bincang-bincang kita bersama Hans, seorang seniman dari art lettering yang juga seorang guru nih ya. Pak Guru yang juga tulisannya kayaknya berkaitan ya Hans ya. Berkaitan ya Tribuners ya. Ini memang kalau sebelum kita tutup nih, ini kalau misalnya memang guru ini Hans memang tertarik untuk di dalam bidang pendidikan atau gimana nih Hans? Mungkin kalau soal tertarik di bidang pendidikan, memang saya tidak sepenuhnya sih, karena kalau menjadi guru itu kan berarti ada berkas-berkas, dokumen-dokumen yang harus diselesaikan, yang merupakan tanggung jawab seorang guru. Tapi sementara ini karena ada bedanya guru di sekolah dengan jadi guru les kan Kak. Kalau guru les kan cuma mengajar murid apa yang dia pelajari di sekolah. Jadi tidak ada dokumen apapun yang perlu dibereskan. Tapi ya itu untuk meningkatkan aktualisasi diri. Jadi bagaimana cara belajar bertanggung jawab lah untuk sesuatu yang memang sudah menjadi pekerjaan kita gitu. Wah, ini anak muridnya diajari lettering juga nggak Hans? Memang kalau ada event di luar sekolah, di luar kurikulum sekolah, memang kebetulan sekolah kan ada event, misalnya event liburan, ada kalau mereka lagi libur itu ada kelas-kelas tambahan yang biasanya lebih seru sih, jadi lebih bervariasi daripada kelas biasa. Karena bisa dibilang anak-anak itu lebih suka dengan mungkin gaya mengajar yang lebih fun ya Hans ya. Wow, luar biasa nih Tribuners. Nah itu dia tadi Tribuners bincang-bincang kita bersama Hans Bastian, seorang seniman art lettering dan juga seorang guru di salah satu sekolah ya Hans ya, satu lembaga. Kalau dulu ya sekarang sih saya ngajar guru les aja sih. Guru les ya, salah satu lembaga bimbingan belajar ya. Enggak, les privat. Les privat. Wah, luar biasa nih. Langsung privat dari seniman art lettering nih ya. Nah, Tribuners, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Hans Bastian, seorang seniman art lettering dari Kota Medan. Dan semoga buat Tribuners yang mungkin merasa ingin mengembangkan dirinya, ingin juga mengembangkan hal-hal yang ingin disukai, jangan ragu. Tadi seperti Hans bilang, keluarkan aja dan juga pastikan hal itu konsisten dan fokus ya Hans ya. Dan akhirnya kita berada di ujung acara. Semoga buat Tribuners bisa bermanfaat. Jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Saya Kartika dan narasumber kita Hans Sebastian. Pamit undur diri. Sampai jumpa.